Pada saat kita dijajah, konon katanya 360 tahun. Saat itu sudah ada Indonesia belum? Halo? Kalau belum berarti kita tidak bisa mengklaim perjuangan kita itu adalah perjuangan mengusir penjajah bangsa Indonesia. Orang bangsanya belum lahir sebagai bangsa Indonesia. Betul tidak? Tetapi sah dong kalau kita bangsa-bangsa waktu itu yang terbagi pada kesultanan dan kerajaan, masing-masing berjuang. Pangeran Diponegoro waktu itu berjuang bukan atas nama Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia. Nama bangsa itu belum ada. Tapi atas nama masyarakat yang ada waktu itu. Penduduk wilayah, katakanlah Yogyakarta, bahkan yang pertama kali ada di situ adalah Kesultanan Yogyakarta. Dia berjuang untuk memerdekakan kesultanan itu. Betul? Begitupun dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Mereka memerdekakan atas nama kesultanan dan kerajaan masing-masing. Sampai akhirnya mereka bertemu dalam satu kesatuan perjuangan. Dirintis oleh para pemuda untuk disatukan menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Maka dengan izin dan kebesaran serta keagungan Allah, kita akui berkah rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorongkan, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat itulah lahir yang disebut dengan bangsa Indonesia. Usia bangsa Indonesia baru 78 tahun. Halo. Ini maulidan Ustaz, gak ada urusan dengan itu. Gak bisa. Ini masjid Ustaz, gak usah bicara tentang politik dan negara. Gak bisa. Nabi bicara tentang persoalan kemanusiaan, bangsa dan negara itu di dalam masjid. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk wirid setiap pagi dan sore, itu urusannya salah satu urusan kekuasaan. Siapa yang hafal wiridnya? Halo? Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita mengklaim misalkan kita mengusir penjajah, penjajah yang mana? Yang menjajah mana? Yang saat itu dijajah adalah kesultanan dan berbagai kerajaan yang waktu itu belum menjadi Indonesia. Ini bicara objektif, bukan anti NKRI. Kita tegaskan pada hari ini siapa yang pertama kali menggagas NKRI kemudian mengembalikan NKRI itu. Pastikan kita umat Islam adalah yang punya peran begitu besar di dalamnya, tanpa mengabaikan yang lain termasuk kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan yang terbesar, terbanyak memberikan kekuasaan negara masing-masing tadi dalam bentuk kesultanan adalah sultan-sultan yang mayoritas adalah muslim waktu itu. Kesultanan Aceh, Kesultanan Siak, Kesultanan Banten, Cirebon dan lain sebagainya. Ratusan kesultanan itu dan mungkin puluhan kerajaan menyerahkan kekuasaannya ke Indonesia, bergabung bersama menjadi satu kesatuan. Dan itu hasil perjuangan mereka masing-masing waktu itu. Dan akhirnya kita terbebas dan dibebaskan serta dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara musuh bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia adalah yang pernah menyerbu kita setelah tanggal
17 Agustus 1945. Yang sebelumnya mereka menjajah kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara namanya. Kalau bicara sejarah Nabawiyah atau sejarah Nabi itu, kita harus kuat dalam bidang sejarah juga. Dan Al-Quran telah mencontohkan itu, Bu. Belajar sejarah itu diantaranya betapa pentingnya kita menguasai persoalan-persoalan universal. Persoalan universal itu adalah persoalan yang tidak mengenal waktu maupun tempat. Itu pasti tetap berlaku sampai detik ini. Persoalan yang pernah terjadi pada Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama kali yang diciptakan, adalah persoalan yang juga kita hadapi hari ini. Apa itu? Masalah kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Saat Nabi Adam patuh, maka Allah fasilitasi dengan surga. Saat Nabi Adam tidak patuh, maka Allah Subhanahu wa taala mempercepat rencana menurunkan Adam ke bumi. Memang Adam itu direncanakan di bumi. Adam turun ke bumi bukan karena dosa, bukan karena kesalahan Adam. Memang sudah ada rencana Allah. Urusan Nabiullah Adam pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan, itu masalah urusan lain. Ini harus agak mengerutkan wajah, Bu nih. Mau dilanjut? Bisa dipahami? Penting. Dari Nabiullah Adam alaihissalam, persoalan kepatuhan sama. Bukan hanya dengan pengakuan bahwa saya bertuhan Allah, qalu rabbunallah, tapi tidak patuh. Iblis saja sangat mengenal Allah. Dan dia mengatakan, khalaqtani min tinin wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis saja mengakui Allah itu sebagai Tuhan penciptanya. Kesalahan besar iblis adalah dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Salah mengartikan sujud. Barangkali menurut dia sujud adalah ibadah kepada Adam. Padahal sujud adalah simbol ibadah pada Allah. Kalau Allah tidak perintahkan sujud, tidak boleh kita sujud pada siapapun. Sedangkan kalau kita patuh pada Allah harus ditunjukkan dengan simbol yang Allah perintahkan. Ruku adalah simbol kepatuhan kita pada Allah menurut Allah. Sujud adalah simbol kepatuhan kita menurut Allah, bukan menurut saya atau Kiai Ajengan. Termasuk Nabi Allah Muhammad SAW pun diperintahkan ruku sujud. Itu Allah yang perintahkan, bukan kreasi dan kreativitas Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak. Ibadah untuk itu tidak boleh kreatif kita. Patuhi saja apa yang telah Allah perintahkan, asal itu benar-benar dipastikan merupakan perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, baru kita bertanya, dudukan dulu persoalannya. Sehingga derajatnya tidak menjadi wajib, tapi mustahab misalkan. Beda antara wajib, sunnah, mustahab, kemudian mubah, makruh, dan haram. Kita harus tahu jenjang-jenjang itu. Hierarki hukum dalam Islam jelas. 9:30. Sampai jam berapa kan? Oh jangan, saya cuma bisa sampai jam 10. Karena saya sudah ditunggu jam 11 oleh guru saya, Prof. Undin. Saya mau menghadap beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, paling tidak hari ini hari perkenalan. Kalau masih perlu saya perlu ibu-ibu, boleh kita kontakkan lagi Pak Safruddin ya, Pak Hilmi. Kita duduk bareng ngaji sama-sama, insya Allah. Baik, saya katakan tadi, saya ingin bandingkan dengan Palestina. Orang yang pertama kali selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim ke Palestina tentu saja adalah Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim kata Yahudi adalah orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim adalah Nasrani. Di sini kita harus bisa menjawab setiap isu dan klaim Indonesia dimerdekakan oleh mereka, oh tidak. Kita harus bisa menjawab
Allah pun menjawab dengan tegas, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Walaupun kedua bangsa tersebut ayahandanya adalah Ibrahim. Allah tegaskan sejarahnya, putus sampai mereka menjadi anak-anak daripada Bani Israel, atau diistilahkan dengan Bani Israel, yaitu anak Israel, yaitu anak Yakub. Sampai di situ mereka mengatakan Bani Israel. Kapan lahirnya Yahudi? Kapan lahirnya Nasrani? Jauh setelah Bani Israel itu lahir. Yahudi itu baru muncul sebagai sebuah ajaran jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nasrani itu lahir sebagai suatu agama itu jauh setelah Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa, Musa dan Ibrahim kana musliman, seluruhnya adalah muslim. Walakin kana muslima. Kenapa? Sebab ayahandanya yaitu Ibrahim. Ibrahim itu kana muslima, seorang muslim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Saksi sejarah yang paling objektif adalah Allah. Allah menurunkan seluruh informasi sejarah kepada kita melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim untuk meluruskan sejarah. Kenapa? Betapa pentingnya sejarah mendudukan setiap persoalan dalam kehidupan. Setuju? Belajar sejarah itu bukan belajar cerita kayak dongeng, bodoh budak cengeng, tahu? Nggak cukup seperti itu. Maka Allah tegaskan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Masing-masing, kata Allah, kami ceritakan bagian dari para rasul tadi. Enggak semuanya, kapan lahir, kapan meninggal dunia, di mana saja tinggal, enggak penting itu. Yang terpenting adalah ma nuthabbitu bihi fuadak. Sesuatu, yaitu prinsip, ajaran, keimanan, ketakwaan, atau apapun bentuknya yang bersifat universal, tidak mengenal tempat maupun zaman tertentu, berlaku kapan saja, berlaku pada Nabi Adam, berlaku pada Nabi Nuh, berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut waktu itu, berlaku terhadap seluruh anak dan keturunannya Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian nabi-nabi sesudahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Bani Israel, kemudian Nabi Dawud, berikutnya Nabi Sulaiman, dan terakhir antara lain adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dari Bani Israel itu kemudian seluruh cerita Bani Israel berhasil atau berhenti sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad diturunkan, maka risalah pun dipindahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sekian abad lamanya Bani Israel tidak cukup mengemban amanat dengan baik. Bahkan mereka cenderung membunuh para nabi dan para rasul Allah Azza wa Jal. Pengkhianatan demi pengkhianatan itu ada di dalam suratul Baqarah. Lebih dari 140 ayat bicara tentang Bani Israel. Bayangkan surat Al-Baqarah, surat terpanjang, terbanyak dalam Quran, Bu. Isinya tidak kurang dari 100 sampai 150, bahkan mungkin sampai 200. Itu bicara tentang Bani Israel. Untuk apa? Allah ceritakan itu. Betapa kelakuan mereka sudah keterlaluan. Hari ini kita lihat pelanggaran demi pelanggaran. Jangankan pelanggaran terhadap manusia, pelanggaran terhadap PBB, kesepakatan dengan PBB. Bagi itu wilayah Palestina misalkan, kalau menurut PBB, paling tidak umat Islam itu yang ada di Palestina itu 45% minimal. Dan itu sangat tidak adil, sebab waktu Israel datang ke sana, ke Palestina itu, hasil mereka membeli tanah dengan cara wakaf itu hanya 6, paling banyak 10%. Tapi ketika mereka membonceng atau dibonceng oleh pasukan Inggris, kemudian datang tahun 47 ke Palestina. Tahun 48 dinobatkan mereka mendirikan sebuah negara. Dan saat itu PBB menegaskan 55%. Bagaimana bisa itu? Halo? Mau diterusin? Kita harus paham, karena kalau ibu-ibu sekalian buka TikTok, buka WA segala macam, rame.
Mereka punya hak. Di tahun 48 terjadi yang namanya Nakbah. Tahu Nakbah? Bencana kemanusiaan. Di mana 750.000 penduduk Palestina harus keluar dari wilayah yang oleh mereka diklaim sebagai negara mereka. Lahir di situ sebuah negara hasil aneksasi alias invasi dan penjajahan. Bagaimana bisa PBB membenarkan itu semuanya? Halo? Kita bicara fakta. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pertama, kalau kita mau ziarah ke masjid, cuma 3 masjid yang direkomendasi Rasulullah. Pertama adalah Masjid Al-Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang lain-lain seperti masjid biasanya. Silahkan. Apalagi masjid di Depok apa namanya? Masjid Kubah Mas. Itu tidak ada rekomendasi bahwa kita boleh masuk masjid, sunnah kita i'tikaf, itu lain lagi ceritanya. Yang sengaja khusus menziarahi masjid itu hanya direkomendasi 3 masjid di alam semesta ini, di dunia ini. Yang kedua, apa artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan? Isra berakhir di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Dan itu awal titik beliau melakukan mi'raj, dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Aqsa merupakan titik akhir dan titik awal. Titik Nabi, titik terakhir dia diisrakan dan titik awal dia dimi'rajkan dan kembali lagi ke situ, kemudian kembali lagi ke Makkah Mukarramah. Apa artinya Allah menjadikan Baitul Maqdis sebagai titik akhir daripada Isra dan titik awal daripada Mi'raj naiknya Nabi ke langit? Mengisyaratkan betapa Masjidil Aqsa merupakan tempat dan tanah berkumpulnya para ulama dan para nabiullah serta para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar sebidang rumah seperti ini. Masjidil Aqsa adalah masjid sejarah, masjid ideologi, masjid agama-agama di dunia. Bagaimana mungkin seluruh nabi bisa kumpul di situ kalau beda agama mereka? Mungkin tidak. Bagaimana mungkin kalau mereka berbeda agama? Katakanlah Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, kemudian nabi yang lain ada agamanya Nasrani, kemudian Nabi Muhammad adalah Islam, kemudian masjidnya sama. Jelas agamanya harus sama. Ajarannya harus sama. Mentauhidkan Allah dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Kan begitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan pada umat ini untuk selalu menjaga Masjidil Aqsa. Kapan saja Masjidil Aqsa itu direbut oleh orang lain, Nabi pertama kali mencontohkan. Menjelang wafat beliau mempersiapkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh anak milenial, usianya masih di bawah 20 tahun bernama Usamah bin Zaid. Zaidnya sudah benar, tapi itu ayahnya. Usamah bin Zaid dengan tampilan seperti orang negro, keriting. Tapi Nabi mengingatkan begitulah Islam tidak melihat tampilan seseorang untuk menjadi panglima perang. Dan dia adalah anak muda. Padahal ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib kurang apa. Khalid bin Walid sebagai panglima yang tidak pernah kalah. Tapi Nabi untuk misi membebaskan Palestina dipimpin oleh seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid. Anak muda. Yang berulang nanti pada saat Konstantinopel ditaklukkan pun oleh seorang anak muda yang berusia 21 tahun. Bagaimana Islam menghargai anak-anak. Mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Dan hari ini itu terjadi di Palestina. Anak-anak yang digempur hari ini yang sampai wafat ratusan itu adalah kebanyakan anak-anak.
Dan mereka rata-rata hafal Quran. Bagaimana bisa dikatakan sebagai teroris? Kecuali atas nama sebuah faham yang berbeda atau pemikiran dan keyakinan yang berbeda. Seperti itulah mereka begitu mudah mengatakan pada orang lain teroris dan radikalis. Kita tidak boleh seperti itu. Setiap kata yang kita ucapkan harus punya akar. Akar keyakinan kita. Akar yang bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahwa dia adalah bid'ah. Kita mengatakan bahwa dia adalah orang yang ahli bid'ah umpamanya. Hati-hati itu bicara. Apa itu bid'ah? Apa itu maksudnya? Salah tafsir terhadap makna itu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat itu kita telah menuduh seseorang itu dhalal, sesat. Hati-hati. Maulid dikatakan sesat, dari mana dasarnya? Mana dasar hukum kita bermaulid? Kita punya akar sejarah, kita punya ayat-ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bermaulid yang berbeda-beda silahkan. Mau baca berjanji, mau baca-baca yang lainnya, atau kita baca sirah nabawiyah, itu cara. Cara itu tidak pernah dicontohkan Nabi dalam konteks maulid, sekalipun Nabi tidak pernah melakukan seperti yang kita lakukan. Tapi ingat, Nabi melakukan puasa Senin hari Senin itu karena itu salah satu alasan kelahiran aku. Sementara hari Kamis adalah kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam. Pertanyaannya, boleh enggak kita puasa sesuai kelahiran kita? Hari apa? Hari apa lahir? Hari Jumat, puasa setiap hari Jumat. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau jadi syariat, kalau mau sunnah, artinya aku suka banget kalau aku berpuasa untuk hari kelahiranku. Untuk apa? Syukur pada Allah. Saya tidak mengatakan ini sebagai syariat. Puasa kapan saja boleh tidak? Boleh. Terutama puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Harinya hari apa aja, Bu? Terserah, mau tanggal 1 dulu, mau tanggal 2 dulu, mau tanggal 3 dulu. Yang penting ke sana sehari puasa, sehari tidak. Ustaz, hari apa? Harusnya hari puasa. Terserah ibu mulainya mau mulai apa? Hari Jumat, ya udah Jumat puasa, nanti Sabtu jangan, Minggu puasa, begitu. Yang satu hari apa? Aku mulai hari Sabtu. Silakan Sabtu mulai, nanti yang Minggu enggak. Begitu silakan, berbeda akhirnya kan. Kalau suami istri diharapkan sama. Halo? Harus supaya nanti pas lagi buka semuanya, Bu. Halo? Benar Pak Syafruddin? Sudah puasa Daud belum? Hah? Belum, sama dengan saya. Saya kemarin belajar, anak-anak saya santri, Bu, alhamdulillah. Banyak yang puasa Daud. Ya, jadi kalau mau pesantren jangan jauh-jauh, kalau kedua aja ya. Ibu-ibu mau pesantren juga boleh. Asal izin pada suami, aku mau pesantren lagi ya di Al-Qudwah gitu. Nginep di sana tiap pagi, Bu, bangun jam 3:30, tahajud, mandi, terus siap-siap sholat subuh. Sesudah sholat subuh, doa-doa ma'thurat pagi sore selama setengah jam. Setelah itu tadabur 2 jam. Dari mulai 5:30 sampai 7:30. Setelah tadabur, sholat sunnah, duha. Setelah itu baru anak-anak berangkat ke sekolah di lingkungan itu. Kalau selesai tadabur, selesai duha, ibu boleh pulang ke rumah. Ya, atau mau ngaji setiap subuhnya di Al-Qudwah, langsung ma'thurat kemudian lanjut. Tapi kalau nggak itu juga nggak apa-apa, buka aja di sini TV-nya dibuka, ada pakai YouTube, ada TikTok juga, dan ada Zoom. Ya, kalau nggak di sini rame-rame di rumah masing-masing, buka aja nggak apa-apa, dipantengin gitu nggak apa-apa. Simak apa yang kami kaji bersama anak-anak santri. Jadi pemikiran seperti tadi itu saya sampaikan ke anak-anak. Supaya apa? Anak-anak kuat. Kuat apanya? Kuat berfikirnya, kuat prinsip hidupnya, kuat akhlaknya, kuat zikirnya, kuat mentalitas. Sebab zikrullah tiap pagi itu akan memperkuat cara berfikir anak-anak. Pastikan.
Sebelum anak belajar apapun, mereka belajar Quran dulu. Dan Quran yang dipelajari itu adalah berdasarkan metodologi tadabbur. Apa itu tadabbur? Memikirkan seluruh kandungan Quran dan apa akibat dari konsep yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Akibatnya buruk atau akibatnya baik. Itu harus sudah difikirkan. Anak-anak berlatih untuk memikirkan itu semuanya. Baik, kembali ke 15 menit lagi. Jadi kembali kepada konsep tadi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Hamas, penduduk Palestina secara keseluruhan, berhak untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Setuju? Siapa yang menggagas berdirinya sebuah negara yang namanya negara Yahudi, yang sekarang namanya Israel Zionism di Palestina? Kenapa tidak di Amerika? Dan itu sudah diusulkan. Kelahiran Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl. Lahir tahun 1860, hanya 44 tahun dia hidup. Sampai 1904. Menjelang akhir tahun 1800-an, 60, usia kira-kira 30-an. Dia menggagas mengumpulkan seluruh stakeholder Yahudi waktu itu. Dia bikin konferensi Yahudi dunia. Di situ mereka menggagas berdirinya negara Yahudi. Hampir semuanya mengusulkan, kalau tidak di Amerika Latin seperti Brazil dan Argentina, karena sangat mungkin mereka sudah banyak di sana, atau di beberapa negara Eropa. Tapi Theodor tetap mengatakan kita harus mendirikannya di Palestina. Semuanya kaget, semuanya tidak setuju, hanya dia sendiri mungkin dan beberapa temannya yang tetap ngotot untuk mendirikan negara Yahudi itu di Palestina. Kenapa? Kata dia, itu adalah negeri janji Tuhan kepada kita. Kapan? Negeri janji Tuhan itu dulu. Waktu Bani Israel harus keluar dari negeri Mesir, kemudian mereka diberikan oleh Allah tanah Kan'an itu yang sekarang yang disebut Palestina. Itu dahulu. Saat mereka taat pada Allah, saat mereka beriman pada Allah. Kalau sekarang Tuhan mana yang kau maksudkan? Tuhan yang kau maksudkan hari ini adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tauhidkan dan tidak boleh dipersekutukan. Jelas keyakinan itu adalah keyakinan palsu. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, dengan tekad yang sangat luar biasa, kepalsuan pun bisa dijalankan dan bisa direalisasikan. Halo? Ngomong-ngomong, duit yang dibagikan di pagi hari itu menjelang pencoblosan 500.000, 1 juta. Enggak, saya enggak bicara tentang money politik. Jadinya buat money politiknya. Saya tidak bicara itu. Itu semuanya adalah kemenangan yang palsu. Semua dibeli, kemudian diberikan suaranya. Sesudah itu apa yang terjadi? Dia lakukan sekehendak hati dia. Bukan sekehendak hati, sekehendak nafsu dia. Aku kan sudah beli satu orang 500.000. Aku cuman perlu 100.000 suara. Dengan 500.000, aku cuman butuh 5 miliar saja. Selesai aku dapat suara itu. Aku sudah beli kalian. Ngapain saya turun-turun? Kenapa saya harus pakai pendidikan segala macam? Halo? 10 menit lagi. Iya dong. Jangan. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, kita tidak bicara tentang Hamas ataupun pasukan Izzuddin Al-Qassam kecuali seperti yang Allah inginkan. Kenapa mereka bisa bertahan?
Sekali lagi, itu yang harus kita pelajari. Kenapa mereka bisa bertahan dan tidak pernah akan sedikit pun bergeser? Apalagi tadi saya katakan Nakbah pertama terjadi tahun 48. Pengusiran kaum muslimin Palestina tidak kurang dari 750.000. Hari ini tidak kurang dari 3 sampai 5 juta kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, atau minimalnya 2 jutaan. Itu diminta oleh Israel untuk keluar dari Gaza, karena Gaza akan dibumi hanguskan oleh mereka. Apa kata ibu-ibu di sana dan bapak-bapak yang tidak mengangkat senjata seperti pasukan Izzuddin Al-Qassam? Mereka mengatakan, nahnu nasmud, kami bertahan di sini. Kami siap menanggung resiko apapun. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau ditinggalkan, itu berarti kita telah menyerahkan tanah tersebut kepada siapa? Kepada Israel. Itu liciknya mereka. Dengan cara menteror masyarakat untuk pindah dan untuk keluar, dia nanti akan menguasai itu. Begitu dia masuk, tinggal dihabisi saja pasukan Izzuddin Al-Qassam. Dan itu tekad daripada Netanyahu. Aku hancurkan selebur-leburnya dan habis. Dan tidak boleh ada perang setelah ini. Dan dijawab oleh Al-Qassam, benar, karena kalian yang akan habis justru. Jadi kalian tidak akan lagi berperang dengan kami, karena kalian sudah habis dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Saya sampaikan ini, pertanyaannya. Kita butuh orang begini nggak, Bu? Kita butuh orang yang membela negara seperti ini enggak? Kita perlu dan membutuhkan orang-orang yang bisa berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang tidak akan menjual sejengkal tanah pun kepada asing, apalagi dalam konteks kedaulatan kita akan dikuasai mereka. Perlu atau tidak? Ya, anak-anak seperti ini nanti. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian akan mempertahankan negara kita ini. Anak-anak seperti apa? Anak-anak yang mengerti tentang makna kemenangan. Kalau kami menang di dunia, berarti kami akan mengelola dunia itu dengan izin Allah. Kalau kami mati, maka kemenangan yang paling pasti adalah surga, alias menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerugian bagi seorang muslim. Termasuk, mohon maaf, kalau mereka bertempur dalam suatu kancah pertempuran dengan rudal-rudal itu, kita sedang bertempur untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia yang hari ini sudah dibeli 1 jengkal 1 kilometer. Ribuan kilometer sudah dikuasai oleh mereka hari ini. Begitu halnya dengan ekonomi kita, siapa yang akan menyelamatkan? Nah, siapa yang akan menyelamatkan negara ini? Yang tanggung jawab. Seperti siapa? Kamu siap? Saya insya Allah. Begitu. Jangan kalah sama Theodor Herzl. Theodor Herzl hanya dengan mimpi membangun sebuah negara. Kalau kita bukan dengan mimpi, tapi dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan, kata Allah, yang akan mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hambaku yang saleh. Sepanjang saudara-saudara kita di Gaza itu mempertahankan kesalehan mereka, maka Allah akan wariskan negeri ini kepada mereka. Sepanjang kita akan tetap bertahan menjadi orang-orang saleh, Bu, sering rajin ngaji dan taat pada Allah dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah bumi ini tidak akan diwariskan oleh Allah kepada siapapun. Tapi annal arda yarithuha ibadiyas salihin, kata Allah. Ya, awalnya dengan apa? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dengan catatan kita belajar dari Nabi Yahya memegang kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan kepadanya, sebagaimana kita belajar untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya,
Dari situlah kata Allah kita akan menjadi orang-orang soleh, dan orang-orang soleh itulah yang akan mewarisi bumi itu dimanapun kita berada, insya Allah. Halo? Halo? Kalau masalah sholat puasa sudah banyak guru, sudah banyak ajengan alim ulama mengingatkan kita. Mungkin saya hari ini berkepentingan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Kenapa? Karena ibu sudah banyak membaca WA yang berseliweran dan lain sebagainya, walaupun itu kelihatannya hoax. Tapi apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Rempang hari ini? Dia tidak punya sertifikat. Tapi apakah ketidakpunyaan sertifikat menunjukkan mereka bukan pemilik tanah itu? Bu, ada orang Betawi di sini atau dari daerah lain? Maaf, yang dari Jawa banyak sekali. Waktu di Jawa, ibu punya orang tua kan, punya ayah dan ibu. Ayah ibu dan orang tua ibu waktu itu punya sertifikat atau tidak? Waktu itu tahun berapa? Saya tanya, bapak ibu punya sertifikat? Maksudnya bapak ibu dan ibu-ibu orang tua ibu punya sertifikat tahun berapa? Saya pastikan kalau tidak awalnya tahun 60 atau tahun 70-an. Jadi orang yang hidup yang telah memerdekakan negara ini sebelum tahun 60 rata-rata tidak punya yang namanya sertifikat. Apakah mereka bukan penduduk? Apakah mereka bukan penduduk asli? Jangan karena logika itu begitu picik, logika itu menjadi alasan mengusir saudara-saudara kita. Tidak punya sertifikat kemudian diusir dari tanahnya. Padahal sertifikat baru muncul tahun 60 dan tahun 70-an. Sementara mereka sudah tinggal dari tahun 50-an, tahun 10-an, bahkan tahun 1800-an kakek nenek kita sudah ada. Itu juga ayo secara konstitusional kita perjuangkan. Nggak usah ngamuk-ngamuk, pakai konstitusi, tegakkan secara konstitusional. Karena kita adalah Muslim yang diajarkan oleh Allah membangun negara itu berdasarkan konstitusi. Apa konstitusinya, Bu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut oleh para ulama dengan Al-Quran dusturuna. Quran itu adalah konstitusi. Dan saya berani mengatakan, konstitusi Quran adalah the living constitution. Konstitusi yang hidup, yang hari ini oleh para pakar konstitusi dunia sedang dinantikan dan dirindukan. Mereka ingin bikin konstitusi yang disebut dengan the living constitution. Syaratnya apa? The living constitution, konstitusi yang hidup itu syaratnya dua. Pertama, tidak perlu melakukan dan dilakukan perubahan atau amandemen apapun. Seluruh kata dan hurufnya cukup dan tidak perlu dirubah. Yang kedua, isi dan kandungannya harus bisa menjawab seluruh perkembangan dan permasalahan yang terjadi kapanpun. Dan itu ada pada Al-Quranul Karim. Sepakat Pak Helmi? Quran tidak pernah mengalami perubahan, terutama semenjak Nabi wafat tidak pernah mengalami perubahan. Terus isinya tidak pernah kehilangan zaman maupun waktu tertentu. Kapanpun Quran dibahas, suratul Fatihah yang dibahas oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah yang dibaca senantiasa dalam setiap rakaat salatnya oleh seorang pemimpin pengganti beliau yaitu Abu Bakar. Suratul Fatihah yang dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya yaitu Umar. Suratul Fatihah yang terus dibaca oleh Utsman bin Affan. Suratul Fatihah yang dijadikan sebagai konsep membangun negara oleh Ali bin Abi Thalib. Adalah suratul Fatihah yang hari ini kita baca. Tidak ada perubahan. Tapi suratul Fatihah mampu menyelesaikan persoalan yang ada pada pemerintahan Abu Bakar yang saat itu hampir saja pecah belah. Berhasil disatukan kembali dengan sholat 5 waktu. Dan salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Persoalan yang terjadi pada Umar bin Khattab mampu kembali diperkuat negara yang hampir lemah tadi
Bahkan sampai kekuatan 10 tahun Umar bin Khattab memimpin negaranya, dengan suratul Fatihah dia bisa menaklukkan sebuah bangsa yang bernama Persia dan beberapa bagian negara Romawi dengan suratul Fatihah. Lalu kenapa suratul Fatihah yang kita baca adalah suratul Fatihah yang membuat kita lemah, mau dilemahkan dan ditindas oleh orang lain? Ada kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Setuju? Setuju? Salah di mana, Ustaz? Salah ketika kita membaca, kita tidak pernah merenungkan apa yang dimaksudkan dan diinginkan Allah melalui suratul Fatihah. Satu saja kata, bismi, dengan nama. Betapa sering kita bawa, saudara-saudara sekalian, dengan nama Allah tidak pernah dilibatkan. Seakan-akan aku mengambil keputusan atas nama aku bisa, aku hebat. Dia lupa bahwa semua keputusan, semua yang telah Allah anugerahkan adalah semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Aku bisa ngomong seperti ini karena Allah telah menggerakkan lidahku. Aku bisa bicara seperti ini karena Allah telah mengisi otakku dengan ilmu-ilmunya. Aku bisa melakukan apapun karena Allah yang telah memberikan kekuatan dan daya. La haula wala quwata illa billah. Jadi pada saat kita membaca la haula wala quwata billah, harus penuh kesadaran kita ada di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak punya daya. Apa alasan aku dipuji orang? Apa alasan aku menyombongkan diri? Tidak ada. Karena aku hanya punya ini pun semuanya milikmu ya Allah. Itu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kesalahan kita, mohon maaf, membaca surat Al-Fatihah hanya sebatas kita membaca untuk sholat selesai, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Berapa kali di antara kita yang menghafal Quran atau menghatamkan Al-Quran terutama di bulan Ramadan, tapi berapa sistem dan kunci-kunci serta petunjuk Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan kita? Itu persoalan kita. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW yang masih muda belia, menjelaskan bagaimana cara mereka belajar Al-Quran. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang tidak pernah kami mempelajari sebuah Al-Quran, kemudian pindah kepada ayat-ayat yang lain, kecuali kami pelajari 10 ayat, kami baca dengan benar dan betul-betul kami baca, kami fahami isi kandungannya, kami tadaburkan dan kemudian kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari, serta kami hafal yang 10 ayat itu, baru kami berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Kalau kita, satu juz per hari selesai, 1 bulan 30 juz, berapa pelajaran yang diambil dari setiap juz yang kita baca? Dari setiap halaman yang kita baca, berapa pelajaran yang kita dapatkan? Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat saja, itu punya nilai pelajaran yang dahsyat luar biasa. 1 kata saja, bahkan 1 kata huruf A, saya sering menyampaikan Pak Syafruddin, apa kata dan maksud dengan B, huruf pertama yang Allah ajarkan dan kita baca dari Quran itu adalah B. Ada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata B. B itu apa artinya, Bu? Apa arti B? Dengan. Apa maksud dengan? Bisakah ibu hidup tanpa beliau? Bisakah ibu hidup tanpa beliau? Saya hidup dengan suami. Suami hidup dengan istri. Akan hidup dengan anak-anak, bersama anak-anak maksudnya. Artinya apa? Bahwa B menggambarkan keterhubungan kita satu sama lain, mengikat adanya hubungan kita dengan satu sama lain, yang secara konseptual ada 2 hubungan kita. Yang pertama, hablum minan nas dan hablum minallah, dan itu disimbolkan dengan 1 bunyi B dengan 1 huruf B dengan. Itulah kehidupan kita. Jangan merasa diri paling hebat, sendirian aku hebat, tidak. Tanpa orang lain kamu tidak bisa. Halo? Jam 10:05. Mohon maaf kalau saya bicara terlalu bersemangat.
Karena saya sangat-sangat berkepentingan Bapak Ibu sekalian belajar dari saudara-saudara kita. Kenapa? Karena itu diamanatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita tahu Nabi Muhammad pun diisrakan dan dimi'rajkan dengan menyebut langsung subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu. Kalau ada yang bertanya apa keberkahan negeri yang disebut dengan Al-Aqsa hari ini, itu perlu satu pelajaran ke depan insya Allah. Kita ngobrol lagi nanti mungkin kalau ada waktu kita insya Allah bertemu lagi. Bila perlu kita bahas apa arti keberkahan Masjid Al-Aqsa hari ini. Bagaimana berkah? Di situ berkelimpangan orang mati, dijajah dan lain sebagainya. Berkahnya di mana? Itulah cara kita harus menyesuaikan berpikir kita menurut Allah, bukan menurut kita. Memandang keberkahan itu menurut Allah. Memandang kemenangan itu menurut Allah, bukan menurut kita. Anta turid, wa ana urid, wa ana fa'alun lima yurid, kata Allah. Kamu mau sesuatu, aku juga mau sesuatu. Dan aku yang paling bisa merealisasikan dan mewujudkan yang aku inginkan. Setuju di situ? Kalau istri sekarang itu dari awal memang diinginkan Pak Safruddin atau bukan? Mana? Dari awal Pak Safruddin menginginkan ibu? Saya tanyanya Pak Safruddin bukan ibu. Kalau ibu mah menerima aja ya nggak Bu ya? Ini Pak Safruddin dari awal memang ingin ibu ini atau yang lain? Dari awal? Dari sejak lahir. Alhamdulillah. Tapi pastikan di sini banyak di antara bapak-bapak ibu sekalian yang hari ini punya istri yang itu. Padahal dulu bukan itu yang diinginkan. Angkat tangan. Enggak berani. Baik, pelajaran berharga. Waktu saya ke sini, saya nonton ceramahnya Kiai Haji Zaiduddin MZ, cerita tentang Nabi Nuh. Salah satu ungkapan yang saya kutip yang barusan. Nabi Nuh punya keinginan anaknya diselamatkan Allah naik ke dalam perahu. Tapi Allah menginginkan lain. Kata Allah, anta turid wa ana urid wa ana fa'alun lima yurid. Siapa yang biasa mewujudkan keinginan? Kamu atau Allah? Itulah. Kalau Allah sudah ingin kita menang, tidak ada yang bisa nolak. Tapi kalau Allah menginginkan kita tidak dapat apa-apa, semua kita ingin memberikannya, tidak akan dapat apa-apa. Maka dalam menentukan nasib ke depan, khususnya nanti pemilu, minta terbaik pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, rubah negeri ini oleh orang-orang yang kau cintai, yang selalu mencintaimu ya Allah, yang selalu dekat denganmu dan dekat dengan Rasulmu ya Allah, yang selalu bersolawat kepada Rasulmu ya Allah. Minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan permintaan kita. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Sekali lagi mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan banyak sekali dari apa yang saya sampaikan, terutama kepada guru-guru yang saya muliakan, Ustaz Helmi, Pak Safruddin dan yang lain-lain. Di sini banyak guru. Ustazah juga mohon maaf kalau yang saya sampaikan tidak berkenan, karena saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Wajar kalau bicara terus banyak yang kasarnya daripada yang halusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita salawat satu kali yuk. Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yaitu salawat yang biasa kita baca pada waktu tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kalau dibahas 1 jam lagi. Kenapa Muhammad dan Ibrahim? Kenapa bukan Muhammad dan Isa? Kenapa bukan Muhammad dengan Nuh? Karena awal standar peradaban dunia dikuasai oleh 2 bangsa. Dan dua-duanya anak Nabiullah Ibrahim. Yang satu dari keturunan Ishak, yang satu dari keturunan Ismail. Keduanya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 ajaran sudah benar di awalnya kalau kembali kepada Nabi Ibrahim. Tapi sayang yang satu menyimpang sehingga menghasilkan ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah 2 menit. Bagaimana kalau kita bahas selesai? Sekali lagi saya haturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.